ada lima hikmah, ya, 5 hikmah kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi hikmah yang pertama yaitu kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Rasulullah, ya, karena di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi dalam surat ayat tersebut dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai orang yang beriman ini juga dianjurkan bersolawat kepada Nabi SAW. Jadi hikmahnya apa? Jadi ketika kita bersolawat kepada Nabi ini tentunya juga akan membuat Rasulullah ini bergembira. Dan insya Allah dengan berkat sholat tersebut kita nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian hikmah yang kedua yaitu adalah waktu yang bergembira. Nah, jadi pada saat itu ya, umat Islam ini bergembira sekali dengan lahirnya Rasulullah SAW. Jadi bedanya Rasulullah dengan ulama. Jadi kalau Rasulullah itu yang diperingati itu adalah hari lahirnya. Sedangkan ulama-ulama itu yang diperingati itu adalah waktu wafatnya atau kematiannya. Karena apa? Karena Rasulullah ini semenjak dilahirkan atau sebelum lahir ini sudah diharap-harapkan kedatangannya. Nah, sedangkan ulama-ulama itu baru kelihatan ya amal baiknya, ya kelihatan akhlaknya, ilmunya itu ketika beliau-beliau itu sudah meninggal dunia. Ya, jadi hikmahnya ya ini adalah apa? Kita ini bergembira ya, bergembira dengan menyambut ya dengan hadirnya sosok yang luar biasa ya, rahmatan lil alamin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yaitu akan menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah. Nah, jadi hikmah Maulid Nabi ini dapat menjadi momentum ya untuk meneguhkan kembali ya rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi apa? Cinta di sini maksudnya adalah dengan mengikuti ajarannya, yaitu mencintai Nabi Muhammad berarti juga mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kalau kita ini menyenangkan Rasulullah, yang membuat hati Rasulullah senang, otomatis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ikut senang. Ya, jadi dalam surat Ali Imran ayat 31 di situ dijelaskan ya bahwa syarat untuk mencintai Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi termasuk apa tadi yang saya katakan tadi adalah meneladani mencintai Rasulullah, yaitu kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Ya, maksudnya mengikuti sunnah-sunnahnya itu dalam hal ubudiyahnya. Ya, jadi tidak hanya sekedar istilahnya gini, sekarang ini kita mengikuti Rasulullah tapi hanya sekedar misalkan kalau dikatakan ya aksesorisnya saja. Ya, Rasulullah memelihara jenggot, kita ikut-ikutan memelihara jenggot. Ya, Rasulullah pakai jubah, kita ikut-ikutan pakai jubah. Ya, Rasulullah memakai apa itu, disunahkan untuk memakai celak apa itu yang untuk mata. Nah, itu kita jangan mengikuti itu. Ya, jadi yang kita ikuti adalah ubudiyahnya, amaliyahnya Rasulullah. Ya, misalkan puasa Senin Kemis. Ya. Kemudian Rasulullah itu rajin untuk melaksanakan sedekah. Rasulullah sering melaksanakan sholat-sholat sunnah. Itu yang harus kita teladani. Jadi tidak hanya sekedar istilahnya aksesoris saja. Nah, hanya sekedar apa? Tampilannya saja. Ya, tapi kita harus di dalam hal amaliyah-amaliyahnya itu yang perlu kita teladani untuk apa itu menumbuhkan kecintaan kita pada Rasulullah. Nah, kemudian ya, yang keempat yaitu meneladani Nabi Muhammad SAW.
Maksudnya meneladani di sini adalah kita meneladani akhlaknya. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu di dalam perintahnya ya, itu sebagai utusan, yaitu diperintahkan bahwa innama buistu liutammima makarimal akhlak. Ya, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, jadi di sini yang ditekankan itu untuk meneladani Nabi Muhammad itu adalah dalam hal akhlak. Jadi akhlaknya Rasulullah itu yang sangat menonjol itu adalah kesabaran beliau. Ya, jadi saya ceritakan ya ini kisahnya Rasulullah tentang kesabaran Rasulullah. Jadi pada saat itu semasa Rasulullah itu masih hidup, itu Rasulullah itu punya kebiasaan menyuapi orang Yahudi ya, pengemis buta, dan pengemis buta adalah Yahudi. Nah, padahal pengemis buta itu si Yahudi itu setiap hari ya, setiap didatangi Rasulullah itu selalu menjelek-jelekkan beliau. Apa itu Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu tukang tipu. Nah, padahal saat itu Nabi Muhammad ada di hadapannya, ada di depannya sedang menyuapi roti. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tetap sabar, menyuapi dengan sabar, dengan lembut, sampai setiap hari seperti itu Rasulullah, dan terus dihina oleh pengemis tua tadi itu, pengemis Yahudi yang buta tadi itu. Karena buta kan nggak tahu yang di depannya itu Rasulullah, tapi Rasulullah tetap sabar. Sampai akhirnya Rasulullah wafat, ya, sampai akhirnya Rasulullah meninggal dunia. Dan akhirnya ketika Rasulullah meninggal dunia itu, ya, Abu Bakar, sahabat Abu Bakar sowan ya kepada putrinya Rasulullah, yaitu Fatimah Az-Zahra. Pada saat itu menanyakan, ya, wahai Fatimah, apa yang sering dilakukan oleh bapakmu, apa yang biasanya dilakukan oleh ayahmu selama masih hidup. Nah, kemudian dijawab oleh Fatimah, ayah saya itu selama hidup itu sering ya memberikan makanan, menyuapi pengemis tua Yahudi dan buta yang ada di pasar. Akhirnya kebiasaan itu dilanjutkan oleh Abu Bakar, ya, dilanjutkan oleh sahabat Abu Bakar. Nah, pada saat itu ya, sahabat Abu Bakar menirukan apa yang ditirukan oleh Nabi Muhammad, menyuapi pengemis tua itu. Nah, lagi-lagi pengemis tua itu mengajak ngobrol, yang menyuapi tadi itu tetap menghina Nabi Muhammad, mengolok-olok Nabi Muhammad. Apa itu Muhammad tukang sihir, apa itu Muhammad itu tukang bohong. Nah, akhirnya di situ Abu Bakar merasa gregetan, merasa jengkel. Wah, ini kok orang kok menjelek-jelekkan Rasulullah. Nah, akhirnya Rasulullah itu jengkel, ya, mangkel, gregetan. Akhirnya ketika nyuapi itu dijejel-jejel nih. Nah, jejel itu rotinya. Akhirnya pengemis tua ini sadar, loh, kamu siapa? Kok nggak seperti biasanya nyuapi saya, kok dijejel-jejelkan? Saya Abu Bakar, gitu. Loh, lah kemana orang yang biasanya menyuapi saya itu? Siapa orang yang menyuapi saya itu? Ya, biasa yang menyuapi kamu itu sudah wafat. Siapa dia? Dia adalah orang yang setiap hari kamu olok-olok. Ya, dia adalah Rasulullah. Nah, sakal, ya, kalau bahasa Jawa sakal, langsung pengemis Yahudi yang buta itu nangis, merangkul Abu Bakar, dan kemudian minta dituntun untuk mengucapkan syahadat, langsung masuk Islam. Nah, inilah cara-cara yang bisa kita teladani dari Rasulullah, yaitu dengan cara bersabar. Jadi kalau kita berdakwah itu tidak bisa memaksa, ya, maka kita contohkan dengan teladan-teladan akhlak yang baik, kita contohkan yang baik, insya Allah orang itu akan mengikuti kita kalau kita itu mencontohkan dengan hal-hal yang baik. Jadi tidak bisa dipaksakan. Yaitu yang bisa kita teladani dari Rasulullah adalah akhlak beliau ini yang sangat mulia. Nah, kemudian hikmah yang kelima, ya, dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, ya, ini kita melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi hikmah Maulid Nabi ini juga berarti kita dianjurkan untuk melanjutkan perjuangan dari misi Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi kalau dulu ya perjuangannya Rasulullah itu adalah berperang, ya, memerangi kaum musyrik, ya, memerangi orang-orang yang memusuhi Islam. Nah, sekarang ini kita tidak lagi
melanjutkan perjuangan itu tidak dengan cara seperti itu. Ya, kita yaitu tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu meneladani akhlak beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dengan termasuk mengamalkan ya, Al-Quran dan Sunnah, ya, ini yang dapat kita jadikan sebagai panduan dalam menyempurnakan keislaman. Nah, maka jadikanlah ya peringatan Maulid Nabi Muhammad ini sebagai momentum untuk memperbaiki akhlak dengan meniru perilaku Nabi Muhammad SAW, dan juga ini akan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikianlah beberapa hikmah ya dari peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kini ya momen kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati setiap tanggal 12 Rabiul Awal ya, ini adalah diperingati oleh ya, umat muslim yang ada di seluruh dunia, yaitu utamanya di Indonesia. Jadi di Indonesia ini adalah masyarakatnya adalah majemuk ya, maksudnya masyarakatnya itu majemuk. Ini kita masih ya, kalau di kalangan Nahdiyin ini masih amaliyah ya, kegiatan-kegiatan keagamaan itu kita satukan dengan tradisi. Ya, jadi peringatan Maulid Nabi yang biasa kita peringati ya, utamanya di Indonesia atau di kalangan Jawa, ini biasanya kita mengadakan tasyakuran ya, pengajian-pengajian ya, dengan kita membaca Maulid berjanji ya, membaca riwayat-riwayat Rasulullah ya, kita mengadakan sholawat ya, kemudian dilanjutkan dengan tasyakuran ya, atau makan-makan bersama. Ya, kalau ada yang mengatakan peringatan Maulid Nabi ini adalah sesuatu yang bid'ah, ya kita menanggapinya ya, mereka itu memang belum tahu. Ya, jadi sesuatu yang baik ya, sesuatu yang baik itu pasti benar. Tapi sesuatu yang benar itu belum pasti baik. Nah, kita meyakini bahwa peringatan Maulid Nabi ini adalah sesuatu yang baik. Ya, insya Allah sesuatu yang baik ya, yang kita lakukan ya, ini merupakan ibadah, ini maka kita tidak usah mempertanyakan dalilnya apa ya, pokoknya sesuatu yang baik itu ya kita laksanakan saja, seperti itu ya. Jadi momentum perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di era saat ini ya kurang lebih bisa kita rayakan dengan cara seperti itu. Nah, yang jelas kita jangan sampai tidak punya rasa bahagia ya, dengan datangnya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, karena kita yakin bahwa dengan peringatan Maulid Nabi ini ya, dengan kita bersolawat ke Nabi, kita nanti akan insya Allah mendapatkan syafaat dari beliau, dan kita nanti diakui sebagai umat beliau kelak di yaumil kiamat.